Berita bahagia dari Edukasi Nusantara Pos TV. Rupanya dari pusat ada gitu. Nah, kalau ada Pak, terutama jalan lingkungan menghukum antar busuk, kalau memang ada dan bisa, kami tolong nanti ajukan proposal. Reses DPR RI, Muklis Basri, bangun desa bersama rakyat, di Marga Agung Jati Agung Lampung Selatan. Pemirsa, Edukasi Nusantara Pos, di mana Anda berada, salam bahagia, ratusan masyarakat, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, bertatap muka, bersama anggota DPR RI Muklis Basri, di Desa Marga Agung, Jati Agung Lampung Selatan, hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2026, dalam rangka masa di mana anggota legislatif melakukan kegiatan di luar masa sidang, yaitu turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi serta keluhan masyarakat, dan ini adalah hak konstitusional dan kewajiban wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan warga. Anggota DPR RI Muklis Basri menjemput bola aspirasi warga, meninjau pembangunan, dan menjalin komunikasi antara konstituen dan wakilnya yang ada di Jakarta. Program-program yang disampaikan DPR RI Muklis Basri tentang program penguatan ketahanan pangan desa dan pembagian bibit alpokat, mangga, duren sekaligus penanaman tanaman pendamping beras yaitu ubi rambat seluas 1 hektar. Lahan di Desa Marga Agung Jati Agung, Lampung Selatan, anggota DPR RI Muklis Basri berharap manfaatkan peluang dari program makan bergizi gratis untuk mengisi bahan bakunya, untuk meningkatkan perekonomian desa stabil. Dan kami berharap dengan reses kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Lampung Selatan, Nelson melaporkan. Jadi hari ini saya selaku anggota DPR RI kembali ke dapil saya dalam rangka melaksanakan reses. Ya, alhamdulillah reses hari ini dilaksanakan di Desa Marga Agung. Ya, sekaligus saya sebagai ketua ranting PDI Perjuangan juga di sini. Ya, di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun selain kami melaksanakan reses, kami juga melaksanakan instruksi daripada Ibu Ketua Umum bahwa kita harus banyak menanam tanaman pendamping beras. Ya, salah satunya yaitu ubi jalar atau bahasa Jawanya muntul. Ya, karena tanah di sini berpasir dan sepertinya cocok untuk penanaman muntul sesuai dengan kultur tanahnya yang ada. Mohon restunya, mohon doanya, dukungannya. Alhamdulillah hadir juga Pak Kades di sini ya, dan seluruh jajaran partai dari DPD, dari DPC, PAC, ranting dan anak ranting. Mudah-mudahan kami bisa berbuat terus untuk masyarakat. Amin. Pak, bagaimana kondisi ketahanan pangan di desa saat ini? Apakah masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri atau tidak? Ya, saya lihat sudah bisa mandiri masyarakat ini, ya kan? Kan masyarakat ini sebenarnya sudah sangat cerdas, sudah bisa melihat secara langsung, artinya mereka habis tanam padi, tanam jagung, ya kan? Nah, itu. Jadi mereka kadang-kadang nggak usah kita arahkan lagi, nggak usah diajak lagi, mereka sudah lebih mengerti dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya kan? Saya kira kita sudah banyak yang mandiri. Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat, ya, ini kan sekarang ini banyak berdiri BGN, ya, MBG, dapur, ya, MBG atau SPPG, ya. Mungkin di Jati Agung ini aja mungkin berapa puluh, ya, mungkin ada lebih dari 20 lebih di Jati Agung ini aja. Nah, saya mengharapkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini yang luar biasa sebenarnya, karena jangan dapur ini diisi oleh orang dari jauh, tapi harus diisi oleh orang seputar di situ, sehingga ekonomi itu akan bergerak di situlah. Baik itu masalah sayur-sayuran seperti wortel, ya, sawi, kacang panjang, kacang buncis, ya,
Kan itu saja sebenarnya sayur yang kita makan juga sehari-hari dan untuk anak-anak kita. Nah, begitu juga mungkin mereka bisa berternak telur, ayam, ya. Telur, ya, kayaknya itu yang kata saya sekaliannya nggak usah bermuluk-muluk, mungkin 20 ekor atau 10 ekor, kira-kira seperti itu. Sehingga uangnya MBG yang bermiliar-miliar tadi akan beredarlah di desa itu sendiri. Bukan dibawa oleh investor itu pulang kemana-mana. Ini yang kita harapkan pergerakannya. Dan saya yakin betul itu bisa meningkatkan. Saya kira ya memang peluang ngesut, tapi kan harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat di situ. Karena masyarakat di situ belum bisa memanfaatkannya. Makanya disup orang. Mau nggak mau kan dapurnya harus menyiapkan sayur mayur ya kan. Karena di sini nggak ada, ya terpaksa dia mendatangkan dari mana-mana. Ya, gitu. Tanaman apa aja sih Pak selain ubi jalar sebagai pendamping ketahanan pangan? Nah, saya sebagai anggota DPR hari Rebo saya akan menanam lagi kentang, ya kentang. Ini rencananya kemarin kan akan ada jagung juga kami tanam, tetapi karena lihat kondisinya kalau tanam jagung langsung kemarin kan takut nanti nggak buah, takut perkembangan itu. Dari Lampung Selatan, Nelson melaporkan. Edelweiss itu belum dapat traktor Pak.